organisasi ya. Bayangin, tanggal 8 dibuka pendaftaran sampai tanggal 12. Peraturan KPU-nya yang diterapkan ini baru lahir tanggal 7. Nah, kapan nyampe ke kita sebetulnya? Launching penyuluhan pilkada Kota Cimahi. Terus kami nggak ada undangan. Di tanggal 12 bayangin. Sementara itu hari terakhir pendaftaran. Saya harus membaca kapan? Oh, independen itu kayak anak tiri ya? Luka-likunya di jalur independen. Namun kami tidak akan diam. Sedikit sop lah, jangan hot. Siap. Oke, kita masuk ke segmen berikutnya, segmen kedua ini terkait dengan Pilkada di Cimahi, Pak ya. Nah, kebetulan yang kami tahu ini Pak Asep Nandang, Pak KBP Asep Nandang dan Pak Caca Nardiman ini masuk di pencalonan yang tidak biasa, Pak. Kenapa disebut tidak biasa? Karena jarang kan ya para calon itu memilih jalur independen ini, Pak. Ya kan, karena emang ini jalan terjal kan, jalan apa namanya yang berat lah kan. Tapi benar kan Pak, Bapak berdua ini masuk ke calon independen kan? Persoalangan. Nah, oke, persoalangan ya. Nah, yang pertama Pak, saya mau tanya dulu ke Pak Asep nih, Pak Asep Nandang. Nah, kenapa Pak memilih jalur independen Pak atau perseorangan ini Pak? Baik, kita mengulas sejarah sedikit. Ketika Cimahi di tahun 76 berdirinya jadi kota administratif. Oke. Di 2001 sesepuh-sesepuh kita baik itu Sekber maupun Pokdar mengadakan suatu keinginan untuk apa? Cimahi itu dari kota administratif jadi kota otonom ya. Terjadilah di tanggal 21 yang sebentar lagi mungkin Cimahi akan ulang tahun. Di 21 Juni ini tahun 2001 kota Cimahi berdiri. Perjalanan dengan 23 tahun. Cimahi yang boleh katakan miniatur Indonesia. Saya tergerak karena saya orang Cimahi. Asli ya Pak ya. Namun di sini juga Cimahi yang namanya miniatur Indonesia ini banyak saudara-saudara kita yang dari Sabang sampai Merauke berdomisili. Nah, berdasarkan itu cerita 21 bahwa adanya suatu pergerakan yang boleh katakan dilakukan sama sesepuh Sekber dan Pokdal. Nah, saya selaku orang Cimahi mau ngambil warisan itu di tahun 2004 ini. Makanya saya ngambil jalur perseorangan yang notabene kita tidak ada gesekan dengan partai, tidak ada kekecewaan. Namun kami mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 tentang Pilkada 2016. Di situ ada jalur perseorangan. Nah, berkaitan dengan itu, makanya kami mencoba untuk membuat lagi suatu Cimahi Jilid 2 yang notabene Asep Nandang dan Caca yang notabene-nya sudah dideklarasikan bahwa kami berdua punya nama yaitu ACC. Oke ya. ACC ya. AC dengan Caca untuk Cimahi. Oke, ACC ya. ACC itu Pak. Jadi terima Pak ya. Ya, segala rupa kan harus pakai ACC Pak. Iya. Apapun itu, berarti ACC belum ini Pak. Berarti kan Pak Asep ini sama Pak Caca. Karena juga di jalur perseorangan ini, alhamdulillah nanti mungkin ada jadwal-jadwal yang boleh katakan masuk pendaftaran dalam pencalonan perseorangan karena kami sudah mempunyai ACC dari warga masyarakat. Kalau di ACC berapa persen Pak? Kalau berbicara Kan di ACC persentase mungkin dengan jumlah penduduk yang notabene belum sampai 1 juta. Sementara kami berjalan di tahun 2020 untuk mempersiapkan daripada jalur independen. 2020. Berarti udah terniat ini, berarti bukan ujuk-ujuk ya? Ya itu kan tadi saya mau minta warisan dari dari sesepuh-sesepuh kita yang sedang menciptakan kota Cimahi. Nah, saya orang Cimahi plus dengan saudara-saudara kita yang mungkin hadir di Cimahi, karena Cimahi itu miniatur Indonesia. Nah, kita rangkum semua. Yuk kita maju bareng-bareng dalam konteks untuk jadi pemimpin Cimahi. Kenapa dibilang miniatur, Bang? Ya, kan dari Sabang sampai Merauke ada di Cimahi. Sementara kalau berbicara faktanya kan dari Aceh sampai Papua. Nah, karena di kita mungkin terkenal Cimahi Kota Hijau, adanya Pusdik, sehingga mungkin adanya bukan apa ya,
petugas yang mungkin pendidikan banyak, kita akhirnya jadi menetapkan gitu. Betul. Kami mengajak kepada saudara-saudara kita yang notabene yang ada di Cimahi, ayo kita sama-sama untuk merubah Cimahi ke depan lebih bagus. Kalau bicara nih Pak, kalau cerita dari Sabang sampai Merauke berarti Cimahi ini cukup indah, bukan cukup indah ya Pak ya, seperti Indonesia ya. Mungkin setuju, saudara kita datang dari daerahnya atau provinsi luar kota Cimahi kan bukan hanya bawa dirinya, betul ya, bawa ilmu pengetahuannya, bawa budayanya. Nah, kan untuk apa? Yaitu tadi di mana kaki berpijak di situ langit kita junjung. Kenapa tidak kita bareng sama-sama? ACC berarti Pak ya? ACC. Oke, mantap. Nah itu kan dari Bapak ini Pak. Ya. Nah saya khawatir nih, karena sudah sepakat ya ACC ya, kita Sabang sampai Merauke ya. Maka dibuktikan dari wakil Bapak nih Pak ya, yang dari Garut ya Pak ya. Lahir di Garut, tapi tinggal di Padalarang. Di sana Garut itu domba Pak. Dodo-dodonya, maaf. Domba juga. Ada ya. Dodo, Cimahi apa oleh-olehnya? Nanti lu kolaborasi Pak ya. Kalau jadi nanti bisa ya. Semoga bisa ya. mudah-mudahan. Oke. Nah dari Bapak kenapa ini Pak? Setuju dengan Pak Asep ACC ke jalur independen? Saya mendapat bukan ACC juga bukan bina. Oh iya. Sebetulnya bukan tanpa dasar. Ya kalau udah ketemu dari awal tadi beliau dengan memaparkan dan lain sebagainya. Bahkan beliau ada bahasa, kalau nggak benar terus paling kurang gitu. Makanya ada istilah beliau itu Cimahi nu urang, kudu urang dan nanti ke urang. Paham. Artinya, setelah beliau menceritakan itu, ya saya semakin semangat gitu. Yang kedua, kenapa kita jalur independen? Kita nih sebetulnya betul tadi dari 2020 bukan simsalabim, bukan apa. Ini juga banyak juga usulan-usulan para tokoh nih. Gitu ya. Setidaknya mudah-mudahan dari jalur independen ini ya agak sedikit murni lah gitu ya. Nah itu Pak. Artinya mudah-mudahan kita memberi warna tersendiri. Baru betul. Atau setidaknya kita sedikit kalau mau ibadah kita sedikit ya harus bersuci dulu misalkan ya, atau orang-orangnya harus bersih dulu misalnya. Kita ini ya artinya bagaimana berwudu dulu atau apa dan lain sebagainya, sehingga kita punya niat itu benar-benar tulus. Nah itulah, itu di mana digodoknya? Ya tentunya di masyarakat. Sebagaimana animo dari para tokoh, kemana cenderung dan lain sebagainya. Udah deh selama ini jadi anak tiri terus nih, bapak tiri terus kalau bahasa beliau ya. Saya hanya mentransit aja. Bukan begitu memang bukan ujuk-ujuk ya Pak. ACC memang dari masyarakat. ACC ya betul-betul ada ternyata dukungan. Nanti saya ulik nih kenapa sampai masyarakat meng-ACC ini Pak. Apakah sosialisasi dulu mungkin Pak ke warga atau cerita mungkin atau gimana tuh? Atau mungkin dulu pengalaman waktu jadi kepolisian atau gimana? Sampai di ACC gitu? Sebelumnya kita memberikan ilustrasi dulu cara berpolitik yang baik dan benar. Nah, sehingga gayung bersambutnya ada dari masyarakat, baru kita masukkan sesuai dengan aturan, pengertian dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat mengerti. Nah, seperti itu. Jadi daripada Cimahi dikontrakan lagi, sementara pembentuk Cimahi ini nggak nerima royalti. Iya, para sesepuh yang membentuk Cimahi ini nggak menerima royalti. Iya, Pak. Kalau dikontrakan lagi mau seperti apa kan gitu? Cimahi terlalu indah Pak untuk dikontrakan. Karena saya merasa diri orang Cimahi, akhirnya saya boleh dong untuk meminta warisan itu yang dibentuk sama sesepuh itu tadi. Meminta atau merawat ya Pak? Ya mengambil boleh, merampas juga boleh, karena ini saya ahli warisnya ini. Oh iya benar. Oh iya, ahli waris di politik memang enggak. Oh iya benar. Bukan warisan. Politik memang harus direbut. Oh iya, itu mungkin. Sepakat. Iya, saya menginginkan perubahan itu tadi di Cimahi dengan membentuk jilid kedua dalam konteks Cimahi sudah berdiri selama ini mungkin kurang pas dalam kepemimpinannya.
Akhirnya kami memberanikan diri untuk merebut itu tadi. Ikut dalam kontestan Pilkada Kota Cimahi. Betul sih Pak, memang kuncinya komunikasi sih Pak ya. Itu. Komunikasi dengan warga sampai mereka paham mungkin selama ini mungkin mereka kurang paham jadi dipahamkan di komunikasi. Kalau berbicara mungkin pas pemenangan saya yakin menang karena KTP saya dari 2020 sampai 2004 ini berjalan. 2004 mungkin bisa lebih dari 120 mungkin bisa lebih. Ya pastinya kan dengan sukarela dong kalau manusia. Kalau sukarela itu 8,5% ya Pak? 8,5% dari DPT 418. Cukup besar juga Pak ya. Nah, kemudian ke Pak Caca nih Pak. Nah, Pak Caca apakah mengikuti mungkin Pak Asep selama sosialisasi atau memberikan penjelasan ke masyarakat? Selama ini tahapan-tahapan yang beliau lakukan ada beberapa yang memang saya ikuti, ada juga yang tidak ya, karena ya beliau dengan tugas beliau saya dengar. Ya mudah-mudahan bukan berarti satu pekerjaan dikerjakan berdua. Semoga apa yang beliau kerjakan ya jangan saya inilah saling menambah. Saling melengkapi ya. Betul. Itu yang motivasi yang paling saya bikin semangat adalah motivasinya. Semoga gitu ya apa yang diharapkan oleh para warga Cimahi, tokoh dan lain sebagainya ini jalur independen. Setidaknya ya sepakat tanda kutip nggak terlalu cenderung ke sini cenderung ke sana merah kuning hijau tapi kita ini semua nih sense of belonging cek bahasa Garut mah rasa memiliki negeri Cimahi itu kumaha ya gitu kan artinya tidak menghilang. Nah bukan dalam artian nanti kita tidak ada kolaborasi atau tadi kata Bapak antipati enggak justru kita akan merangkul semua tetapi untuk menghilangkan rasa keraguan rasa dan lain sebagainya yang mencoba dari independen tadi mudah-mudahan nih jalur yang benar mudah-mudahan sesuai kudu meureun banyak. Oh iya dong segala sesuatu ikhtiar harus maksimal. Betul Doa terus. Nah satu lagi nih Pak, nah kan tidak segampang itu di ACC kan Pak ya, tidak segampang. Nah kalau mau skripsi juga kan perjalanan itu panjang ya, perlu ketemu dosen dulu, pembimbingan dan sebagainya, baru dapat ACC, ya kan? Asep Caca untuk main, ya kan ACC. Nah, Pak, tantangan apa sampai kemudian dapat ACC ini Pak dari masyarakat dan tantangannya untuk minta ACC ke KPU Pak, apa tantangannya? Untuk mendapatkan ACC daripada warga masyarakat itu, satu kita silaturahmi. Sekali lagi Pak ACC itu apa? ACC Asep Caca untuk Cimahi. Keren ACC. Siap, oke. Lanjut Pak. Sehingga mendapatkan ACC daripada warga masyarakat dengan dukungan KTP dan pernyataan dukungan itu, kita selalu mengadakan apa? Sosialisasi silaturahmi. Sehingga warga masyarakat menjadi tahu dan mengerti tentang masalah persorangan. Nah, dan tidak mudah, artinya tidak mudah di sini. Kalau tanpa ada istilahnya pendidikan atau edukasi cara berpolitik yang baik dan benar, masyarakat akan terkungkung terus sebagaikan katak dalam tempurung. Nah sama ini juga Pak, politiknya jadi gitu aja gitu kan, politik gelap aja. Makanya ilmu politik kan kekuasaan yang harus direbut. Nah kan seperti itu. Nah, saya selaku orang Cimahi boleh siapapun ikut andil di Cimahi, tapi tong rusak nama Cimahi. Pak Caca kemarin ada tantangan nggak pada saat mendaftar ke KPU ini? Yang pertama ya luar biasa sih sebetulnya. Tantangannya ada, tapi kan dengan keyakinan bahwa kita sebagai warga negara punya hak dipilih dan memilih ya. Satu itu, yang kedua begitu kita daftar nih tantangannya. Cerita ini sedikit ya. Boleh Pak juga? Boleh. ACC. Keren. Jadi kita ini ada pemberitahuan bahwa dibuka pendaftaran jalur perseorangan. Itu tanggal 5. Tanggal 5 Mei 2004. Kemudian rentang waktu pendaftaran itu tanggal 8 Mei sampai 12 Mei. Jalur perseorangan. Nah, ada yang menarik sih sebetulnya. Boleh nih.
Boleh nggak ceritain? Kita mah boleh-boleh aja. Yang menariknya, selama ini kita mengikuti aturan yang memang turunan-turunannya udah jelas ya, yaitu Aturan Undang-Undang Nomor 10, 10 ya. PKPU itu apa ya? Undang-undang. Undang-undang. Undang-undang yang revisi dari 2015, nomor 1 revisi 2014 gitu ya. Nah, yang menariknya adalah PKPU untuk jalur perseorangan ini lahirnya itu di tanggal 7 Mei ini. 7 Mei 2014. 7 Mei 2024. Oh, baru lagi mana ya? Itu dia. Yo. Nah, Berarti juga ya? mungkin ya disitulah ada sedikit mungkin adalah mengenai yang mungkin kita keluhkan bagaimana sosialisasi kepada kita atau pembahasan atau workshop apapun lah modelnya ya. Nah di situ menganggap bahwa kita minim pemberitahuan itu. Ya sebetulnya itu aja sih tantangannya. Emang jarang sih Pak, ini kita juga jarang kalau Ya kalau menurut para praktisi hukum sih sebetulnya undang-undang itu harusnya berlaku ya tahun 2009 harusnya gitu. Ya bayangin, ya. Bayangin tanggal 8 dibuka pendaftaran sampai tanggal 12. Peraturan KPU-nya yang diterapkan itu baru lahir tanggal 7. Nah kapan nyampe ke kita sebetulnya? Walaupun itu disampaikan, tetapi kita mempelajarinya kan bukan hanya sekedar membaca, tentunya harus mengikuti rule-nya itu kan. Memahami ya? Memahami. Oke. Nah, tantangan kedua adalah injury time-nya tanggal 12 itulah muncul lagi revisi. Ada visi lagi? Ada surat edaran. Di saat mendaftar ini? Di saat mendaftar. Jadi dalam rentang tanggal 7 sampai tanggal 12 ini Berat ya? berat. Aturan nomor 532 PKPU, kemudian ada surat edaran 707 di tanggal 12 bayangin. Sementara itu hari terakhir pendaftaran. Saya harus membaca kapan? Berat juga ya. Nah akhirnya kita sepakat bahwa ya udah kita ada aturan main atau rule of game yang dikeluarkan dari undang-undang sebelumnya ini dulu dan dipakai. Itu kan harus di apa kalau nggak salah datanya itu harus di ini mau dibantu juga nih karena saya juga Upload, ya? masih rada gelap juga nih soal independen ini karena kalau kami itu kan sering liputannya yang mendaftar pakai partai diarak gitu-gitu kan, pakai kesenian gitu-gitu. Itu diupload juga Pak di ini apa diserahkan KTP biasa aja nih? Dalam peraturan yang lahir tanggal 7 itulah sehingga untuk bagi pasangan calon atau bakal calon yang berjalur independen itu disyaratkan harus mengupload data ke sistem informasi pencalonan. Nggak kebayang jaringannya itu Pak. Bayar. Misalnya kita seberapa ratus 36.000 kita upload dengan saya agak merinding deg-degan by address gitu kan. Ya itulah yang memang. Gimana ceritanya? Ya Aman kan? sebetulnya sih ya, salah satu yang memang menjadi tantangannya gitu. Ya tanggal 12 baru ada surat edaran bahwa tanggal 12-nya tidak gini dalam bunyi undang-undang dalam bunyi surat edaran tersebut bahwa boleh menyetorkan fisik dan data digital atau dalam silon itu. Nah itulah yang sebetulnya kurang sosialisasi kita. Sebetulnya kalau waktu itu fisik ada, kalau data digital di ini ada, ya sebetulnya diterima ya sudah selesai. Tapi karena wajib ke silon ya akhirnya kita ya diperpanjang waktunya 3 kali 24. Oh sempat ini pas sempat dibatalkan Pak? Ada nggak kayak gitu? Oh ya. Ya, ceritanya gini nih. Sempatnya nih. Ceritanya kita nih ada 12 mendaftar. Harusnya close dong 2033. Tapi karena di situ harus menghitung. Sehingga hari Senin ini baru selesai menghitung 35.000 sekian minimum ya. Makanya pada hari Senin itulah kita mendapat tanda diterima atau dinyatakan lolos dan syarat dukungan KTP. Lolos syarat dukungan. Oke. Terus? Nah karena harus diupload ke Silon. Iya, itu yang masalah. Ini yang deg-degan nih. Saya sampai ya haus sih. Saya sampai asli deg-degan. Bicara jaringan itu Pak bikin deg-degan Pak. Karena pengalaman kuliah itu kalau udah ending itu pasti upload itu mudah-mudahan itu apalagi 36.000 itu Pak. 36. Nah di tanggal 13 itu hari Senin
dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk mengupload silus. Sementara LO kami gitu ya, wah berbolak-balik, wah belum bisa buka nih, wah bolak-balik lagi gua, udah kasih tutorial. Saya deg-degan dengan ceritanya. Oke. Selain tutorial pun dibawa juga ke KPU nih ceritanya, Oke. bareng dengan komisioner KPU perwakilannya, ayo buka bareng. Sempet juga ngeleng, Berat juga ya. berat lumayan. Nah dinyatakanlah tanggal 16 keluar surat bahwa kami TMS tidak memenuhi syarat. Nah di situ ada kerancuan karena yang dibaca adalah tanggal 16 surat yang kami terima itu kok tanggal terbitnya tanggal 13 dan nggak ada bulan. Tanggal 13 saja tanpa bulannya apa, tahunnya berapa. Nah makanya kami mengadukan ke Bawaslu. Oh, ada gugatan ke Bawaslu. Sempat gagal atau gimana Ten? Kemudian sampai ke Bawaslu itu gimana tuh? Kalau berbicara ke Bawaslu itu ketika tanggal 16 kami dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, namun dengan Tidak memenuhi syaratnya karena cerita tadi mungkin. ya karena suratnya antara surat yang diterima tanggal 13 dan tanggal 13 juga kami dikembalikan. Itu syarat yang dia belum betul. Jadi dalam tanggal yang sama ada 2 surat. Memang prosesnya sampai tanggal 16. Iya. Namun ketika memberikan TMS ini di tanggal 13 tanpa ada bulan, tanpa ada tahun. Nah itulah yang menjadikan keraguan kami sehingga kami datang ke Bawaslu untuk apa? Melaporkan ini seperti apa loh. Dan alhamdulillah Bawaslu juga memang tugasnya akhirnya memproseslah dalam arti kata redaksi yang salah. Contoh gampangnya ketika kita mendaftar di tanggal 7, tanggal 8 waktu itu KPU mengadakan suatu sosialisasi terhadap masyarakat tentang pilkada atau perseorangan ini. Ada sosialisasinya? Ada. Namun kami tanggal 7 sudah datang isi buku kami dan memberitahukan bahwa kami akan mendaftar di perseorangan. Tanggal 8 tanpa adanya undangan ke kami. Sehingga kesalahannya tadi yang disebutkan sama Pak Wakil tentang silon itu suatu hal yang jelas-jelas bahwa beli TV aja ada buku petunjuk. Ada, iyalah. Jangankan TV, pengurusnya aja ada petunjuknya Pak. Kasih petunjuk. Nah akhirnya lo kali pula yang saya sampai berbicara ketika di persidangan, nah di adjudikasi itu, oh independen itu kayak anak tiri ya. Akhirnya ngerasa kayak gitu. Nah seperti itu. Nggak mau disebut anak tiri dengan dalih pemerataan, tapi hak pemerataan kami nggak diberikan. Iya. Nah, sehingga alhamdulillah lah karena kami protes dan kami dikabulkan permohonan sengketa kami, tapi itu bukan untuk menang kalah ya. Ini sebatas edukasi bahwa ini loh luka-likunya di jalur independen. Namun kami tidak akan diam. Apapun yang boleh katakan menjadikan tahapan kami akan penuhi. Luar biasa. Ya. Karena apa? Kami ingin dong naik ring. Betul Pak. Di pilkada nanti di bulan November. Sepakat. Ya. Pak, punten Pak, maaf. Nah, apakah hanya saya yang merasa seperti ini? Jadi saya tuh agak merasa sosialisasi pihak KPU terhadap jalur independen ini kurang. Apakah cuma saya Pak atau seperti apa ini Pak? Nah, sekaligus buat edukasi dong buat masyarakat nih Pak ketika Pilpres di 2019 ya. KPU dengan gencar KPP waktu itu sosialisasi, bahkan ada panggung hiburan, ada lari atau jalan santai dan lain sebagainya. Untuk jalur ini? Bukan jalur, istilahnya untuk mensosialisasikan daripada kegiatan KPU menjelang. Oh iya. Kan? Oke. Seharusnya kan undang-undangnya sama. Betul. Kan gitu, undang-undang pilkada. Edukasinya terhadap kami apa selaku jalur daripada perseorangan. Termasuk kami bukan istilah gila undangan, tidak. Seperti halnya kemarin malam Sabtu ya. Malam Minggu ya, malam Minggu. Oh, itu apa itu namanya? Adanya launching penyuluhan Pilkada Kota Cimahi. Terus kami nggak ada undangan. Kemana? Nah itu silakan mungkin bapak-bapak atau pemirsa yang menilai, kan seperti itu. Padahal kan harusnya masyarakat itu diedukasi gitu ya. Ya. Oh, berarti termasuk undangan kemarin nggak diundang ya Pak ya?
Enggak ada blokir. Oke, lalu gimana Pak gugatannya itu dikabulkan atau? Ya alhamdulillah kalau berbicara gugatan mungkin terlalu wah ya, karena ini belum masuk kepada ranah menang kalah. Iya, benar-benar. Cuman dalam hal ini saya mengajukan keberatan. Oh, keberatan ke Bawaslu itu dikabulkan gimana? Sedikit soft lah, jangan hot. Siap. Oke. Kalau berbicara gugatan itu kan pengadilan. Oh, iya berat ya Pak. Ya, orang kan berbicara dimenangkan sengketa apa kan? Iya, benar. Cuman kami mengajukan keberatan kepada Bawaslu tentang ya itu tadi, dari mulai kita pendaftaran sampai tatanan, petunjuk, PKPU dan lain sebagainya. Kami kan nggak nerima. Oke. Nah, taunya apa yang dikatakan daripada Pak Wakil tadi, seperti mungkin edaran 532 ya, terus 707, terakhir lagi edaran 851. Nah, kami nyari sendiri itu. Tanpa sosialisasi ya? Tanpa sosialisasi. Ini Pak, saya mau Ya. berarti Bawaslu kemudian mengabulkan keberatan tadi ya? Alhamdulillah, karena ya mungkin dengan suatu kelalaian itu tadi. Kelalaian itu tadi akhirnya permohonan kami dikabulkan. Nah, sekarang gimana prosesnya Pak? Kami sedang melaksanakan proses daripada verifikasi administrasi yang kemarin tanggal berapa ya? Lupa nih. Silon dimasukin deh, tanggal berapa ya? 9 ya? Nah, tanggal 29 KPU membuka ya karena gara-gara TMS itu kami nggak bisa nge-upload silon, akhirnya dimenangkan di Bawaslu, akhirnya dibuka lagi selama 3 kali 24 jam dan alhamdulillah silon sudah masuk sebanyak 36.036 dukungan. Itu. Nah, dari 35 ya Pak? Ya, dari 35, kenapa kami kasih lebih, barangkali ada kekurangan lagi. Nah, saya kasih lebih gitu Pak, walaupun nanti lebih ini apa dihitung atau tidak, kami belum tahu. Yang jelas sekarang dengan masuknya silon, kami sedang melaksanakan verifikasi administrasi. Nanti dikasihkan ke KPU, dicek 1-2 kali, nanti ada perbaikan. Lolos mungkin masuk kepada verifikasi faktual, cek orang-orangnya. Panjang juga ini ya, panjangnya Masih dari cerita dulu, dari apa minta ACC dulu ke masyarakat, habis ACC ke masyarakat harus upload ya, habis upload itu harus fisiknya juga Pak ya. Betul. Nah ini biar sekaligus edukasi nih Pak ke masyarakat karena ini jarang kan. Betul. Nah jarang diedukasi, kami sendiri juga ini jarang tahu ini Pak kayak beginian. Nah setelah itu baru ada silon itu Pak ya. Silon laporan itu ya. sistem online. Laporan online itu ya. Iya. Nah habis itu baru diverifikasi lagi ya. Oke, itu kan panjang juga ya. Nah, kenapa Pak nggak ini Pak? Kenapa nggak jalur partai aja Pak? Apa nggak ada partai yang dukung? Kalau partai banyak yang mendukung ke kami. Oh banyak itu ya. Alhamdulillah, karena mungkin kategorinya saya orang Cimahi, perjalanan ABC. Cuman dalam hal ini kita mengacu kepada undang-undang pilkada saja. Yaitu tadi ada jalur perseorangan atau independen, ada jalur partai. Kami mencoba, gitu. Untuk independen. Untuk maju jadi pilkada dari jalur independen. Kalau saya tangkap ini Pak, jadi biar berburu dulu baru beribadah gitu Pak ya. Bersih dulu. Gitu kan? Kalau yang seperti wakil tadi gitu. Oh enggak gitu ya. Oke, kan bebas dari ini Pak, bebas dari campur tangan ya kan? Ya kalau nggak salah ya kan punten kalau salah ada bertanya bebas. Artinya kita punya hak yang sama. Oh iya siap. Sebagai warga negara punya hak dipilih dan memilih. Oke. Kemudian kita juga ada apa ya, aturan main. Oke. Kenapa tidak gitu, ada aturan main itu. Nah, kenapa tidak pakai? Oke. Jadi saya udah tangkap maksudnya ini. Saya sebenarnya ingin masuk juga ke cerita Pak Asep ACC ini ketemu ini Pak, tapi setelah segmen 2 ini kita masuk ke segmen 3 nanti ya. Siap. Oke, kita masuk ke segmen 3.